Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa News TV yang dirahmati Allah SWT, apa kabar? Senang sekali saya Iqbal Faiz kembali menyapa Anda dalam acara kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia, yang disiarkan secara langsung oleh iNews TV dari Masjid Al-Hikam, Beji, Depok, Jawa Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, tidak terasa sudah Cahaya Hati Indonesia menemani Anda selama kurang lebih 2 tahun, dan banyak sekali ibroh, banyak sekali hal yang bisa kita ambil pelajaran dari para ustadz, dari para guru yang telah hadir menyapa kita, bersama kita selama kurang lebih 2 tahun ini. Dan tema besar kita pada siang hari ini adalah ikhtiar menuju ikhlas. Seperti yang kita sama-sama lihat baru saja tadi, bahwa segala upaya yang kita lakukan ini, kalau dalam Islam, jika kita berniat ibadah, maka semuanya akan bernilai ibadah, asalkan kita dasari dengan ikhlas. Itulah tema besar yang nanti akan kita bahas bersama 2 guru kita. Yang pertama ada Kiai Haji Lukman Hakim dan juga Kiai Haji Nasaruddin Umar. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Allah berfirman yang artinya dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Itulah janji Allah bahwa manusia ini diwajibkan untuk mengusahakan sesuatu yang ingin diraihnya. Tidak bisa sebagai manusia yang hidup di dunia kita hanya berpangku tangan, hanya mengandalkan doa tanpa adanya ikhtiar. Nah, Allah sudah menjanjikan barang siapa yang ikhtiar dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Bahkan dalam salah satu ayat yang lain, akan ada rezeki yang datang tidak disangka-sangka, asalkan kita melandaskan kepada ketakwaan. Baik, tentunya untuk mencapai sebuah keinginan juga tadi saya di awal sudah bilang, harus diimbangi dengan keikhlasan. Dan pada kesempatan kali ini, sekali lagi kita akan membahas tema yang luar biasa, yang mudah-mudahan bisa kita ambil ibroh, bisa kita ambil manfaatnya dengan tema ikhtiar menuju ikhlas. Dan bagi Anda yang ada di rumah, kami ingatkan pemirsa untuk bergabung bersama Twitter kami di @chi_iNewsTV, karena bagi Anda yang nanti pertanyaannya akan kita sampaikan dan akan dijawab oleh Kiai Haji Lukman Hakim. Langsung saja kita simak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa Ustaz ya. Ini sudah jelang Ramadan, tentu sudah ada persiapan khusus dari Ustaz ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mencapai Ramadan hingga akhir nanti Ustaz ya. Amin, amin. Baik Ustaz, sebelum kita mulai tausiah ini, kita ngobrol sedikit Ustadz ya. Sebetulnya menurut Ustadz Lukman, tentu didasari juga dengan ilmu yang sudah antum punyai, sebetulnya apa makna ikhtiar menurut antum Ustadz? Ikhtiar itu sebenarnya iktisabul abd ilallah. Jadi upaya dengan segala daya yang memiliki hamba untuk meraih apa yang menjadi misi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhtiar. Ikhtiar. Hanya saja bagaimana kemudian ketika ikhtiar ini sudah harus tawakal. Bahkan sebelum ikhtiar sudah harus tawakal. Tawakal dulu ya. Nah, jadi sekarang reposisi ikhtiar itu tempatnya di mana, tawakal itu tempatnya di mana. Nah, ini yang supaya kita itu ketika berikhtiar tidak konflik. Betul. Banyak orang berikhtiar mengalami konflik batinnya. Karena apa tuh Ustaz konfliknya? Saya sudah ikhtiar dengan segala upaya, sudah caranya benar, ini benar. Kenapa yang sukses tetangga saya? Nah itu, saya kok gagal. Itu. Salah apa saya? Nah, dia mengalami kegalauan, berujung mulai curiga kepada Allah. Nah ini harus kita hindari agar apa? Antara ikhtiar dan tawakal ini harus diberi satu porsi yang apresiatif. Jadi ikhtiar tempatnya ada di akal pikiran kita, ada di wilayah indrawi kita. Tawakal itu tempatnya di hati. Jangan sampai tawakal kita nanti tempatnya di pikiran kita. Pikiran kalau tawakal dia tidak pernah tafakur. Menarik ini, tawakal adanya di hati. Di kalbu kita. Jadi di hati ini tempatnya tawakal. Di Al-Quran disebutkan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Anda punya tekad, sudah harus tawakal. Tekad itu sebelum niat. Jadi berusaha saja juga belum,
sudah harus tawakal. Tapi di sini supaya apa? Supaya ikhtiarnya merdeka. Iya. Nah, banyak orang berikhtiar tapi tidak merdeka. Dia banyak dibelenggu oleh berbagai rencana, berbagai macam-macam yang membuat dia belum berikhtiar sudah stres. Ya, ini yang saya kira perlu dielaborasi kembali. Nah, itu Ustadz, ketika menyambung dari apa yang disampaikan tadi. Ketika kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha, tapi ternyata kok tidak sesuai dengan hasil. Ini sikap apa yang paling dekat yang bisa kita lakukan, Ustaz? Baik, ada satu rumpun. Rumpun ikhtiar itu tawakal, ridho, syukur, ikhlas. Tawakal, syukur, ridho, ikhlas, dan ada satu yang paling utama, rasa yakin pada Allah. Ini satu rumpun. Jadi di dalam spiritualitas kita, batin kita ini ada organisme-organisme yang saling berkaitan. Orang tidak bisa misalnya berikhtiar dengan hati yang tawakal kalau tidak ada syukurnya di hatinya. Dan juga tidak ada ikhlasnya ketika tawakal. Ini akan menjadi beban tersendiri ketika orang bekerja keras tapi kok berat sekali ini. Jadi supaya setiap ikhtiar kita itu ada Allah di sana. Ini yang terpenting. Nah, jadi para pemirsa dan hadirin sekalian, kita memulainya dari mana? Dari 3 suku kata saja yang penting. 1, minallah, dari Allah. Kedua, ilallah, menuju Allah. Ketiga, billah, bersama Allah. Masya Allah. Itu harus menyelubungi secara intensif proses ikhtiar kita. Baik, nanti kita akan sambung lagi. Saya juga teringat alam nasroh itu luar biasa, Ustaz. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita nanti akan bahas selanjutnya dengan tema kerja keras dan kejujuran, kunci sukses dalam berikhtiar, bersama Kiai Haji Lukman Hakim. Setelah jeda yang berikut ini, tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Baik, para hadirin sekalian, jadi kenapa saya tadi mengangkat bahwa cara pandang kita tentang ikhtiar, tentang bekerja, tentang bagaimana kita meraih sukses itu harus dimulai kesadaran minallah. Jangan sampai masyarakat modern sekarang ini terjebak oleh apa yang disebut keakuan. Jadi sekarang berkembang, aku bisa, aku hebat, aku mampu, aku berdaya, bahkan aku berkuasa. Dan hebat betul, betul-betul hebat. Tetapi hebat yang zulumat, hebat yang gelap. Karena prestasi seperti itu pernah dialami oleh Firaun. Firaun sampai pada tahap, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi keakuan ini harus didekonstruksi. Karena apa? Karena keakuan itu justru penghalang besar bagi sukses besar yang diraih tujuan hidup manusia ini. Nah, jadi kita ini seringkali bekerja keras, berikhtiar dan seterusnya, tetapi kenapa ini kok tidak sesuai dengan hasil yang saya lakukan? Lalu kita menjadi tidak ridho. Tidak ridho terhadap apa? Terhadap ketentuan keputusan Allah terhadap hasil kita. Berujung manusia mulai suudzon kepada Allah. Tuhan, saya kan manusia, sama-sama manusia, sama-sama hambamu, sholatnya juga sama, kenapa rizki berbeda-beda? Akhirnya apa yang terjadi? Ya, kita hanya berakhir dengan menghayal akhirnya. Kita mulai lelah bekerja, mulai berakhir dengan putus asa. Maka kita bangun etos ikhtiar. Etos ikhtiar itu satu semangat berikhtiar yang penuh dengan rasa cinta luar biasa. Bagaimana caranya? Kalau kita menyadari bahwa perintah berikhtiar, ini kuncinya, itu dari Allah. Maka yang kita hargai sebenarnya bukan hasil ikhtiarnya,
Tetapi yang kita hargai adalah yang merintah berikhtiar. Allah. Yang merintah bekerja siapa? Hati kita harus mengatakan Engkau Allah. Pikiran kita boleh mengatakan yang perintah kerja adalah bos saya, pimpinan saya, presiden saya, dan seterusnya. Tetapi hati harus mengatakan, ya Allah, Engkau memerintahkan aku bekerja, maka kerja ini pasti Engkau sertai. Oleh karena itu bekerja itu nawaitunya ya hanya untukmu. Ini kita namanya memasuki gerbang yang disebut babul ikhlas, gerbang ikhlas. Ikhlas dan ridho, yakin, ini kunci utama. Banyak orang bekerja penuh dengan beban, karena apa? Dia tidak melihat bahwa bekerja itu anugerah. Coba kalau kita ini oleh Allah tidak diberi anugerah bekerja. Apa yang terjadi? Saat negeri ini jadi pengangguran. Kalau sudah jadi pengangguran isinya konflik. Ya, bukan hanya konflik, protes, perang di mana-mana. Alhamdulillah kita ini diberi anugerah bekerja. Lalu kalau kita menyadari bahwa bekerja itu anugerah, syukur namanya. Orang yang bekerja penuh syukur itu indah sekali. Nah, jadi sebelum munculnya kebiasaan orang manusia ini kan saya tak bekerja supaya dapat anugerah. Sekarang harus mulai dibalik. Karena anugerah mula Allah, aku bekerja. Nah, ini ada rasa intim dengan yang merintah kerja, yaitu Allah. Jangan sampai kita ini menjadikan Allah itu seperti orang mengerek bendera. Kalau upacara bendera itu dikerek, nanti sore diturunkan. Allah itu selama ini barangkali kita posisikan seperti itu. Pagi-pagi kita bersama Allah, pas sholat subuh, habis itu pamit kepada Allah. Tuhan, habis saya sekarang mau dengan dunia Tuhan, jadi saya tidak bersamamu lagi. Nanti sholat zuhur saja aku bersamamu, habis itu aku tidak bersamamu lagi. Aku bersama dunia, aku bersama aktivitas, aku bersama ini. Nanti maghrib, asar, aku bersamamu lagi. Nanti Allah balik bertanya, yang jadi Allah itu kamu apa saya? Gitu. Kok kamu ngatur aku? Kapan aku pernah berpisah dengan engkau? Kenapa engkau lari dariku? Ini mayoritas umat Islam itu seperti ini. Ini yang umat Islam, apalagi yang bukan. Tuhan dipisah-pisah, dibelah-belah. Kadang-kadang engkau ada Tuhan, kadang-kadang tidak ada. Loh, ini fakta ya di batin kita. Kenapa? Sehingga Al-Quran itu mempertegas, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Anda punya tekad sudah harus berserah diri kepada Allah agar apa? Agar ketika Anda berikhtiar, Allah terus Anda sadari sebagai sang penyerta. Akhirnya Anda bekerja sambil berzikir, itu pasti. Ya, kenapa? Ketika bekerja kok Allah hilang begitu saja. Lalu Anda cari Tuhan, Tuhan engkau kemana? Tuhan tak pernah hilang. Allah tidak pernah gaib. Tidak ada asmaul husna al-ghaibu bagi Allah. Ya, banyak orang tergantung yang gaib. Loh, yang gaib ini siapa? Allah itu malah yang menciptakan yang gaib. Gaib itu makhluk, bukan Tuhan. Ya, karena itu alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang maha tahu yang gaib maupun yang nyata. Nah, ini perlu. Berikutnya para hadirin sekalian, terutama kita ini kawan-kawan di iNews TV, ini sudah 2 tahun melakukan aktivitas sejak iNews TV ini terbit, muncul di Indonesia, maka
mereka tentu mulai bersyukur betul. Syukur diwujudkan dalam bentuk kerja. Nah, kita pun juga begitu. Apapun bukan wujud kerjanya yang dinilai oleh Allah. Tetapi bagaimana ketulusan, kejujuran, keikhlasan kita tadi ketika bekerja. Para hadirin sekalian, jadi ketika kita sudah sedemikian rupa bersama Allah, pastilah lalu kerja ini untuk apa ya Allah? Pasti akan kembali lillahi ta'ala, ikhlas. Kita ini beribadah, ya, di Al-Quran itu tidak ada perintah mencari rizki. Harus ingat, tidak ada kata rizki sebagai fi'il amar, kata perintah. Karena apa? Rizki itu urusannya Allah. Urusan kita apa? Bekerja. Tapi lebih banyak manusia ini mengatur rezeki. Mengapa Allah memerintahkan kita melakukan kerja yang soleh? Karena supaya siap menerima rizki dari Allah. Tidak banyak orang loh, tidak banyak orang yang siap menerima rizki Allah. Padahal pengen semua. Begitu diberi rizki dia lupa pada Allah. Begitu dia diberi rizki, dia mulai merasa sombong misalnya. Merasa mengandalkan hartanya misalnya. Ini namanya orang tidak siap diberi rizki. Covernya rizki, dalamnya bencana. Lalu kalau sudah begitu, hidupnya kerjanya mulai ngawur biasanya. Karena ukurannya adalah wujud materi. Bukan yang tersembunyi di balik materi tadi. Ini perlu ditegaskan karena apa? Banyak orang bekerja, ya, pada saat yang sama banyak juga ayat-ayat Al-Quran ada 115 ayat yang isinya mengecam dunia. Nah, bayangkan ini. Saya ini di dunia, kita ini di dunia. Ya, tapi kenapa Allah harus mengecam dunia? Yang dikecam apanya oleh Allah? Yang dikecam adalah nilai-nilai duniawinya. Uang contohnya. Apakah uang itu dunia? Belum tentu. Kadang-kadang ukhrawi, kadang-kadang duniawi. Kalau kita lihat wujud uangnya saja, maka yang muncul nafsu kita, wah aku kaya, aku ingin ini, ingin itu, untuk apa uang ini, macam-macam. Anda 1 jam mikir soal uang itu, 1 jam Anda akan kehilangan Allah kan. Allah di mana ketika aku tadi mikir uang 1 miliar ini misalnya. Bahkan bisa-bisa 1 hari Anda mikir uang terus. Pertanyaannya kalau Anda mati ketika itu gimana? Di akhir hayat Anda yang tercetak di otak Anda uang. Pertanyaannya husnul khotimah apa su'ul khotimah kita ini. Nah, maka bekerja, uang, harta benda, prestasi harus disertai oleh Allah. Billah itu namanya. Billah, bersama Allah aku bekerja. Dimulai. Bersama Allah aku berdaya. Semua yang bekerja di kantor-kantor mulai pegang masuk kantor bismillahirrahmanirrahim. Diajari oleh Nabi. Nombol komputer bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu di dapur ambil cabai untuk dibuat sambal, bismillahirrahmanirrahim. Mulai ngulek sambal, bismillahirrahmanirrahim. Itu sambalnya namanya sambal barokah. Karena apa? Sambal, lombok, cabai, garam, bawang, semua itu bertasbih kepada Allah. Kalau Anda tidak membaca basmalah, ini bekerja paling sederhana di dapur, itu cabai, garam, bawang menjerit Anda ulek. Tuhan, sakit saya diulek ibu ini. Kenapa?
dia tidak membaca basmalah Tuhan. Tidak bersamamu dia bekerja di dapur ini. Coba kalau sebuah perusahaan, sebuah institusi, seluruh para pekerjanya berangkat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan, aku menuju kepadamu. Walaupun Anda ke kantor, pernah enggak Anda kira-kira begitu? Ya, dalam hati ya, dalam hati. Jangan diucapkan, nanti ditanya oleh tetangga, Pak pergi kemana? Menuju Allah Pak. Gitu. Kata tetangga, ini Bapak sudah miring kelihatannya gitu. Di hati, mulut, pikiran menuju kantor, menuju pasar, menuju toko, menuju sawah. Hati, oh Tuhan, aku menuju kepadamu. Coba mulai besok pagi dipraktekkan. Hari Senin, berangkat dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku serahkan isi rumah dengan segala problem rumah ini kepadamu. Kemana? Aku sekarang menuju kepadamu. Itu pasti Anda walaupun dari kantor ada 1 jam, ada yang setengah jam, ada yang 2 jam. Ya Allah, aku menuju kepadamu. Lalu hati kita sepanjang jalan mengingat Allah. Di jalan sambil berzikir, bukan stres di jalan. Ini etos, ini spirit seseorang berikhtiar. Kalau tidak begitu, nanti isinya kita akan menggugat Tuhan berkali-kali. Coba, ini maka disebutkan syawaibul ikhlas. Apa yang menjadi penghalang keikhlasan kita berbuat beramal ini? Ya. Kama la yuhibbu amalal mushtarak di dalam kitab Al-Hikam. Ini kebetulan pesantrennya namanya Al-Hikam. Mendapat inspirasi dari kitab Al-Hikam. Insya Allah begitu. Ya. Sebagaimana Allah tidak menyukai amal, pekerjaan yang mushtarak, pekerjaan yang berhati ganda. Maksudnya apa? Beramal, saya beramal beribadah untuk Allah, tapi ya Allah saya juga untuk nafsu saya Tuhan. Saya juga untuk dunia saya Tuhan. Saya juga untuk kepentingan hobi-hobi saya Tuhan. Itu namanya ganda. Itu kira-kira kalau hati kita ini sering diibaratkan cermin, ya berarti hati kita itu sudah mulai retak-retak. Hati mestinya utuh, cermin itu utuh. Utuh itu yang bagaimana? Hatiku untukmu Tuhan. Pikiranku boleh untuk dunia. Mataku boleh untuk dunia. Telingaku boleh untuk dunia. Tapi hatiku untukmu Tuhan. Maka etos kerja yang luar biasa. Yang bisa kita serap itu adalah dari inspirasi orang sholat. Ya, sholat itu diawali takbiratul ihram. Setelah itu kita disunahkan membaca kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Di sana ada bunyi begini, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku ini, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya bagimu Allah. Tapi apa yang terjadi? Begitu sholat Allahu Akbar, ya Allah problemku banyak. Tiba-tiba begitu. Itu pintu belum saya tutup Tuhan. Gitu. Ibu-ibu, anakku sudah saya jemput belum ya? Gitu. Di sekolahan. Bapak-bapak, itu penagih utang datang lagi apa enggak ya? Macam-macam datang ketika sholat. Padahal sudah kita takbiri, Allahu Akbar. Segala selain Allah tidak ada. Hanya ada Engkau saja Allah. Nah itu hati
di hati ya, batin. Karena batin ini sumber spirit. Sumber spirit. Jadi bekerja ini tempatnya di mana? Berikhtiar itu tempatnya di mana? Supaya Anda tidak kehilangan Allah ketika berikhtiar dan bekerja. Bekerja itu tempatnya di fisik. Ini perlu dicatat. 2, di indrawi akal dan pikiran kita. Hati, apa perlu bekerja hati? Hati bekerjanya muamalah billah, bekerja dengan Allah. Jangan sampai hati bekerja dengan dunia. Itu pasti Anda stres dan Anda pasti lalai dan alpa pada Sang Pencipta ketika bekerja. Gara-gara apa? Gara-gara seluruh pekerjaannya yang numpuk di kantor dimasukkan di hati. Tapi kalau hati sudah muamalah billah, maka mata hati akan melihat pekerjaan. Melihat bersama Allah pekerjaan ini, maka pekerjaan ini menjadi indah sekali. Karena gerak-gerikku, nawaituku, mikirku tentang pekerjaan ini karena bersamamu Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari situ semangat bekerja menjadi semangat yang suci. Karena ini semangat yang suci, kita sangat menghargai aktivitas ini. Lalu isinya apa? Alhamdulillah. Nah, ini kita diajari oleh Rasulullah SAW kalau habis sholat, habis istighfar, habis Allahumma antas salam, ya istighfar itu kita mohon ampun supaya clear betul hidup kita. Kenapa? Kok itu harus dibaca habis sholat? Karena ketika sholat banyak sekali hati kita yang lebih banyak alpa. Manusia ini faktanya kalau kita survei, ini survei tentang psikologi beragama, ya. Manusia sesungguhnya lebih butuh kepada Allah ketika taat dibanding ketika maksiat. Ini sudah dinyatakan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Anda lebih butuh pada Allah ketika taat dibanding ketika maksiat. Artinya apa? Ketika orang habis maksiat, kebanyakan lalu dia sadar remuk redam kepada Allah. Ya Allah, aku salah, aku dosa, aku kembali kepadamu. Tetapi apa yang terjadi ketika taat? Allahu Akbar, mulai baca Bismillahirrahmanirrahim masih ingat Allah. Mulai Fatihah, Alhamdulillah, dan seterusnya sudah enggak ingat Allah. Mau salam, baru ingat, oh aku sholat ya. Berarti kita ini butuh pertolongan Allah justru ketika kita sedang taat. Karena apa? Di dalam taat butuh ikhlas. Lalu apa yang menghambat ikhlas kita? 1, ru'yatul a'mal, senang melihat amal baik kita. Bapak, ibu-ibu, apakah masih ada yang senang di sini nginget-nginget puasa Daudnya misalnya, Senin Kemisnya, tahajudnya, wah sudah 5 tahun aku ahli tahajud. Sudah 10 tahun ini aku bawa tasbih kemana-mana. Oh aku ini ahli sedekah, sudah banyak sedekahku. Diingat-ingat mulai tahun berapa ya saya mulai mengucurkan sedekah itu misalnya. Itu namanya mengingat-ingat amal. Orang yang suka mengingat-ingat amal tandanya kurang ikhlas. Jadi bagaimana? Anda harus melupakan masa lalu. Demikian salah satu kiat ikhlas kita. Baik, terima kasih Kiai Haji Lukman Hakim atas tausiahnya. Dan salah satu hal yang kita ingat adalah Adz-Dzariyat ayat 56 ya Kiai Haji, bahwa apapun yang kita lakukan itu bisa berlandaskan ibadah. Tidaklah diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Terima kasih, dan sesaat lagi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjawab pertanyaan yang masuk dalam Twitter Cahaya Hati Indonesia bersama Kiai Haji Nasaruddin Umar. Kami akan segera kembali setelah jeda, tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia.
Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung dalam Cahaya Hati Indonesia. Kita sudah ada di segmen 3 dan seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita sudah bersama Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Kabar baik, Kiai? Wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar Akhirnya biasa. kita berjumpa di masjidnya almarhum Al-Maghfurlah. Iya. Semoga dapat berkahnya kita Amin. semuanya kan. Ini Insya Allah. masjidnya Pak Kiai Haji Hashim Musadi. Betul, kita tadi juga sempat ngobrol sedikit tentang beliau, Kiai. Subhanallah. Ya, dan ini guys ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Twitter CHI_iNews TV. Kita jawab, Kiai ya. Jika saya sudah berikhtiar namun tidak mendapatkan hasil yang maksimal, apakah saya boleh untuk pasrah saja kepada keadaan? Ini dari Bongki, Kiai. Silakan, Kiai. Iya, apa yang dimaksud dengan ikhtiar? Ikhtiar itu adalah pilihan-pilihan yang tersedia di hadapan kita ya. Memilih satu jawaban di antara jawaban yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan, itu disebut dengan ikhtiar. Kalau ikhtiar yang kita pilih itu ternyata belum menyelesaikan persoalan, belum kita rasa ini terselesaikan urusan kita, lantas apa yang kita harus lakukan? Apakah kita harus pasrah dulu? Di dalam Al-Quran ada ayat yang sangat bagus, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Jika kalian sudah menjalani choice-nya, pilihannya secara maksimum, tawakallah kepada Allah. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi. Pertama, benarkah kita telah melakukan usaha maksimum? Maksimum itu kan standarnya apa? Menurut kita itu sudah maksimum kami lakukan, Pak. Tapi orang lain enggak, masih ada pilihan-pilihan lain yang Anda belum lakukan. Jadi maksimum itu sendiri juga setiap orang jawabannya berbeda. Nah, yang kita inginkan standar maksimum ini adalah betul-betul tidak ada lagi pilihan lain. Kanan, kiri, atas, bawah, sudah dilewati semuanya, itu disebut maksimum. Saya sudah maksimum, tapi kanan kirinya belum, itu belum maksimum. Jadi ukuran maksimum itu sendiri juga perlu komprehensif kita lihat. Yang kedua, kalau memang kita sudah lakukan secara maksimum, betul-betul nggak ada lagi ruang, semua kita sudah lakukan, tapi pilihan Tuhan lain. Nah, kita harus evaluasi juga. Jangan-jangan yang kita doakan itu sesungguhnya bukan itu jawabannya. Ya kan? Kita ingin disembuhkan penyakitnya misalnya. Sudah berikhtiar ke Singapura berobat tapi tidak pernah berhenti, tetap sakit. Jangan sampai itu bukan penyakit biasa. Barangkali penyakit itu memang dimaksudkan untuk menggerogoti seluruh daging-daging haram yang melekat dalam diri kita. Ada hadis Nabi kan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh, ya, semua daging yang tumbuh menjadi daging dalam diri kita sendiri berasal dari yang haram, hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau Allah mencuci diri kita dengan cara penyakit, tadinya perut kita gendut menjadi kempes, tadinya gemuk menjadi kurus. Hati-hati di situ. Jangan sampai apa yang Allah berikan terhadap kita itu justru paling baik buat kita. Ada hadis Nabi lagi. Ya. Seandainya hadisnya begini. Ya. Seandainya kita tahu dari apa yang Allah berikan terhadap kita, maka tentu kita tidak akan memilih pilihan lain selain apa yang dipilihkan Tuhan. Ya, jadi boleh jadi siksaan menurut kita, penderitaan menurut kita, tapi bagi Allah itu bukan penderitaan biasa, tapi itu cara saya untuk membersihkan Anda. Kenapa? Karena kalau kita nanti disiksa di akhirat itu neraka itu kan. Tapi kalau kita disiksa di dunia itu pasti enteng. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, pasti bisa kita emban. Jadi enggak ada itu sudah jatuh tertimpa tangga ya. Lalu diinjak-injak perempuan gemuk hamil kembar 4. Kayak apa itu? Enggak ada itu. Semua siksaan yang Allah berikan di dalam diri kita pada waktu kita masih hidup pasti di atas ambang kemampuan kita. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau kita sudah berikhtiar namun belum ada hasil yang maksimal, mungkin itu hasilnya. Mungkin itu ya. Hasilnya itu adalah Allah akan mencuci dosa kita. Baik. Supaya lunas nanti di akhirat. Masya Allah. Itu dari Bongki, Kiai.
Ini ada pertanyaan yang kedua dari Sarah Hanifah. Ya. Jika sudah ada takdir, mengapa kita masih harus berikhtiar? Apa yang dimaksud takdir dulu? Takdir itu kan ada kaitannya dengan qada dan qadar ya kan. Dan apa itu qada dan apa itu qadar? Apa ya? Susah menjelaskan qada qadar dan takdir. Qada itu, ini seandainya saya pegang gelas nih. Gelas ini saya lepas ke bawah. Jatuh enggak? Pecah enggak gelas itu? Pecah. Tapi dua gelas ini jatuh ke bawah, kena karpet, itu mungkin patah dua atau pecah dua. Tapi ini kena tegel, itu pasti pecahannya mungkin 20 ya kan. Jadi kalau dijatuhkan sama-sama qadanya pecah, tapi kadarnya ialah berapa pecahan itu. Satu kena karpet, ya kan, hanya pecah dua. Ini kena tegel, pecah 20. Jadi sama-sama pecah itu qada, pecahannya berapa kali, berapa macam, berapa jenis, itu namanya qadar. Nah qadar inilah nanti yang membentuk takdir. Jadi apa yang dimaksud takdir? Kalau Allah sudah menetapkan kita seperti itu, iya kita memang harus berikhtiar. Tadi itu kan, ikhtiar itu adalah berusaha untuk menyelesaikan persoalan kita, apa yang kita anggap takdir, jangan-jangan itu bukan takdir. Takdir itu adalah usaha terakhir, tapi memang seperti itu apa adanya. Nah itu. Baik, ini ada satu titipan pertanyaan dari yang hadir di sini, Kiai. Ini langsung ke teknis nih, urusan teknis. Ikhtiar apa yang harus dilakukan selain berdoa untuk menjemput jodoh, Kiai? Ini ada yang curhat sepertinya ya. Semua ikhtiar yang halal itu boleh dilakukan. Kalau menjemput jodoh, ikhtiarnya aku mau coba-coba dulu deh. Itu memang bukan pisang tuh. Apa yang kita mau coba-coba dulu. Jadi semua yang dibolehkan oleh Allah bisa kita lakukan. Tapi jangan mencoba-coba melakukan ikhtiar yang dilarang oleh Allah. Wala taqrabuz zina, ya kan? Mendekati saja jangan, apalagi melakukannya. Jadi tidak perlu kita punya jodoh. Kalau seandainya ada orang, aku mau tapi aku mau mencoba dulu sebelum itu. DP dulu, aku tidak butuh boleh. jodoh. Ya, jodoh harus ditebus dengan pelanggaran syariah, nggak perlu jodoh. Untuk apa? Kenikmatan sesaat, tapi keabadian neraka yang kita akan peroleh. Nauzubillah min dzalik ya kan. Jadi selain berdoa, menjemput jodoh. Nah, kalau doa bagi itu harus laki-laki, ada. Tapi begini, doa itu ada 3 macam. ya. Ad-du'a'u bilisanil maqal, ya Allah anugerahkanlah jodoh. Tapi juga ada doa, ad-du'a'u bilisanil hal, keadaan kita yang meminta kepada Allah, aku butuh jodoh. Ya. Dan ada lagi ad-du'a'u bilisanil isti'dad, Allah memang maha tahu hambaku ini harus punya jodoh. Luar Nah, biasa. yang paling 2-3 ini itu yang paling akrab. Kalau kita dekat dengan Allah, maka insya Allah tanpa diminta, tanpa sholat tahajud, jodoh itu akan datang. Mulut tidak terlalu penting berdoa, tapi yang paling penting hati dan pilihan Tuhan yang kita minta. Baik, kita akan sambung lagi, Kiai, luar biasa. Dari awal saja sudah bikin penasaran ya Bapak Ibu ya. Nanti Kiai Haji akan melengkapinya, Kiai Haji Nasaruddin Umar akan memberikan tausiah dengan subtema lengkapi ikhtiar dengan rasa syukur dan ikhlas setelah jeda yang berikut ini. Saya mau memberi salam sekali lagi Bapak-Bapak dan Ibu, juga para pemirsa dimanapun juga berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih ya. Sekarang kita akan melanjutkan apa sesungguhnya yang kita maksud dengan ikhlas, termasuk juga melaksanakan ikhtiar dengan ikhlas. Ikhlas itu adalah perbuatan yang paling langka sekarang ini Bapak Ibu. Banyak orang yang mengatakan aku ikhlas kok, ambil. Enggak perlu pakai ikhlas kalau memang ambil, ikhlas kok. Apa yang dimaksud ikhlas? Ya. Ikhlas dalam Al-Quran itu ialah orang yang melakukan perbuatannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala tanpa menghendaki imbalan apapun.
Tapi ikhlas itu bertingkat-tingkat, Bapak. Ikhlas itu punya banyak tingkatan. Nanti kita akan periksa ikhlas kita di mana. Contohnya, kita melakukan satu perbuatan lillahi ta'ala. Kita tidak perlu terima kasih. Jadi kalau ada orang melakukan kebajikan, tapi orang itu mengatakan begini, itu orang enggak taunya, enggak pintar, terima kasih. Masa dibantu, enggak ada terima kasihnya sama sekali. Itu ikhlas tapi cacat. Saya ingin mengatakan di tempat ini dan di kesempatan ini para pemirsa juga ya, hati-hati. Orang yang terlalu banyak berterima kasih pada dirinya sendiri, jangan sampai dalam melakukan perbuatan itu semacam atraksi kebaikan. Dia mendeklarasikan di mana-mana melakukan kebajikan. Kenapa? Dia ingin dipuji. Tanda pujian orang itu biasanya terima kasih. Berterima kasih kepada orang itu bagus, bahkan sunnah. Tapi menikmati terima kasih itu hati-hati. Jangan sampai perbuatan yang kita lakukan itu disertai dengan ria. Ya. Kalau ada orang enggak berterima kasih terhadap kebajikan yang kita lakukan, marah. Padahal justru semakin tidak ada terima kasih, itu semakin jernih sebuah kebajikan itu. Ingat apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Ya Ustadz Lukman itu kajian takhasusnya itu. Tanamlah kebajikannya di bumi ketidakterkenalan. Sebab seluruh kebajikan yang ditanam dalam bumi keterkenalan hanya akan panen di dunia, tidak lagi panen di akhirat. Tapi kebajikan yang dilakukan di bumi ketidakterkenalan, enggak ada yang tahu sama sekali. Insya Allah sepenuhnya akan dipanen nanti di akhirat. Jadi banyak nanti orang di akhirat itu nagih malaikat, kebajikan saya mana? Malaikat, dulu miliaran kok sumbangan saya. Kamu bawa ember bocor ke akhirat nih. Ketika Anda dulu dipuji naik lehernya, kamu sudah ngambil pahalanya itu. Jadi semakin tidak ada orang yang tahu kebajikan kita, maka itu semakin murni dan semakin besar pahalanya nanti di akhirat. Ada hadis Nabi kan. Ketika Allah mau menciptakan manusia, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, itu ada ayatnya surah Al-Baqarah ayat 30. Saya akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Malaikat kaget. Ya Allah, bagaimana mungkin engkau akan menghidupkan, menciptakan khalifahmu manusia itu di muka bumi ini, padahal bumi itu goncangannya dahsyat. Entah berapa ribu skala Richter. Kayak bola itu yang ditendang kanan kiri itu. 11 skala Richter saja menghancur-luluhkan Aceh kan. Mematikan sekian banyak orang. Apalagi kalau sampai ribuan skala Richter. Ya Allah, bagaimana mungkin manusia bisa hidup di bumi yang goncang seperti itu. Lalu Allah memasang gunung pada sudut-sudut bumi ini. Wa khalaqal jibala autada. Langsung bola dunia itu diam. Takjub malaikat. Subhanallah. Ya Allah, alangkah hebatnya gunung itu. Mampu mendiamkan bola dunia itu. Ya Allah, masih ada enggak lebih hebat dari gunung? Menjinakkan bumi. Oh ada. Yaitu besi. Nanti kamu akan melihat bagaimana besi itu bisa meratakan gunung. Kita warga Jakarta tahu kan, sudah banyak sekali gunung-gunung di sekitar Jawa Barat itu tepos. Dipakai nimbung pantai di Tanjung Priok sana. Jadi ini artinya apa? Begitu hebatnya besi sampai bisa meratakan tanah. Masya Allah, dahsyatnya besi itu ya Allah. Masih ada enggak lebih hebat daripada besi? Oh ada. Api itu mampu melelehkan, mampu mencairkan besi. Subhanallah, betapa hebatnya air itu. Mampu menghancurkan besi. Masih ada enggak lebih hebat daripada air ya Allah? Ya. Saya ulangi, masih ada enggak lebih hebat dari api? Api itu kan menghancurkan besi kan Bapak Ibu. Masih ada enggak lebih hebat daripada api? Ada, yaitu air. Air itu mampu memadamkan api.
Ya, jadi gunung, besi, api, lalu lebih hebat lagi air. Air itu mampu memadamkan kebakaran. Masya Allah. Masih ada enggak lebih hebat daripada air ya Allah? Dijawab oleh Allah, masih ada, yaitu udara. Udara itu mampu menguapkan udara. Kalau ibu-ibu mencuci, menjemur di gantungan, tidak semua airnya jatuh ke bawah kan, tersedot oleh udara naik ke atas. Rawa-rawa kok kering, tidak turun ke bawah semuanya, tapi terisap oleh udara ke atas. Menghabiskan air kan, alangkah hebatnya udara itu. Nah, Bapak Ibu sekalian para pemirsa, coba kita lihat. Bagaimana hebatnya gunung yang besar, gak ada apa-apanya yang besar itu. Jangan tergantung kepada sesuatu yang besar. Gunung besar tapi gak ada apa-apanya dibanding besi. Jangan membanggakan kekerasan, besi sehebat apapun juga hancur oleh api. Semangat yang berkobar-kobar seperti api itu juga enggak mematikan apapun, enggak menghancurkan apapun. Itu bisa dipadamkan dengan air. Jangan bangga sebagai air, mampu mengalahkan segalanya, masih ada di atasnya air, yaitu udara. Coba perhatikan, ya, semakin hebat itu semakin lembut itu. Bukan yang hebat itu yang besar, yang keras, yang berkobar-kobar, semakin lembut. Ini pelajaran besar buat kita. Femininity is the superpower. Justru kelembutan itu adalah superpower. Bukanlah yang hebat itu memasang dada. Kelembutan itu bisa menghanyutkan, dan itu cara Quran, itu cara Nabi. Hijrah, kita memang bisa jihad, tapi jihad yang masuk akal, harus sesuai dengan ijtihad kita kan. Jihad itu juga harus sesuai dengan mujahadah. Mujahadah itu artinya apa? Sesuai kontemplasi kita kan. Jadi ada jihad fisik, ada ijtihad akal pikiran, dan ada mujahadah sesuai dengan hati nurani. Kalau terpisah satu itu bukan jihad, itu nekat, itu bukan mati syahid. Mati nekat. Orang mati nekat itu bukan mati syahid. Nabi tidak pernah melakukan jihad konyol. Bahkan kalau perlu hijrah dulu baru jihad. 5 kali perintah Quran tentang jihad, tapi diawali dengan wahajaru, tsumma wajahadu. Wahajaru, hijrah dulu, hijrah ke Taif, baru hijrah ke Madinah. Mau hijrah kemana lagi dipepet terus, udah baru melawan di situ. Itu baru jihad fisik. Kalau jihad di situ pun juga Quran 4 kali. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Enggak pernah wajahidu bi anfusikum kemudian wa amwalikum. Belakangan jiwa dikorbankan. Jadi jihad itu kata Pak Hashim Muzadi almarhum al-maghfurlah. Jihad itu bukan untuk membunuh atau mematikan orang. Jihad yang sesungguhnya itu untuk menghidupkan orang. Jadi kalau ada jihad menyebabkan orang lain tidak berdosa mati, itu bukan jihad menurut almarhum Pak Kiai Haji Hashim Muzadi yang masjidnya kita pakai ini. Kembali lagi kepada keikhlasan tadi. Jadi ya Allah, masih ada enggak lebih hebat daripada udara? Masih ada. Dan ini yang paling hebat, tidak ada yang bisa mengalahkan. Malaikat penasaran, apa itu ya? Yang paling hebat tidak ada lagi yang bisa mengalahkan orang yang menyumbang tangan kanannya dan tidak ketahuan tangan kirinya. Wah, luar biasa. Jadi orang yang ikhlas itu pasti selalu mengalami keajaiban dalam hidupnya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, pernah enggak mengalami keajaiban dalam hidupnya? Pasti pernah. Hari ini bayar kos habis. Tapi SPP anak kita juga harus dibayar. Ada surat dari kampung, orang tua sakit keras minta obat. Ya. Yang paling fatal, pemecatan, bapak dipecat jadi pegawai. Perasaan kita gimana itu? Tiba-tiba ada yang datang ketok pintu. Assalamualaikum Bu. Siapa kamu nak? Masa ibu enggak tahu? Siapa yuk? Aku dulu yang pernah kos di tempat ibu. Ibu saya masih ingat suka kasih sayur, lauk waktu saya jadi mahasiswa. Oh Anda Ahmad, oh iya. Saya dulu ke Jepang Bu. Sekarang alhamdulillah saya kerja di perusahaan Jepang. Atau perusahaan negara lain ya. Ya, puluhan tahun yang lalu iya.
Nah sekarang baru saya tahu alamatnya ibu di sini, masih di sini. Ini sedikit ada oleh-oleh, amplop tipis. Ya, tipis sekali. Saya pamit dulu Pak, Bu, saya mau kerja. Apaan ini, amplop ringan. Begitu dia buka, ya, 10 uang $100. Persis uang $1.000 itu yang harus dipunyai hari itu. Bayar SPP anaknya, bayar kontrak rumah, kirim obat. Ini keajaiban kan? Tidak mungkin ada keajaiban tanpa keikhlasan. Oleh karena itu, keikhlasan itu adalah mendatangkan keajaiban. Jika ingin mengalami keajaiban, biasakan dirinya hidup dengan ikhlas. Ikhlas itu terbagi dua dalam Quran, Ibu Bapak. Ada ikhlas dalam pengertian mukhlis. Mukhlis itu ialah ikhlas melakukan kebajikan, tapi kebajikannya masih diingat-ingat. Saya dulu pernah menyekolahkan si A, si B, beri beasiswa. Dulu waktu masa jayanya saya pernah membangun masjid. Lama-kelamaan jadi camat ya. Gampang kok bikin KTP. Yang pernah kita pelihara dulu jadi camat. Ini suruh supir, tolong Bapak minta diuruskan KTP. Enggak bisa Pak, mohon maaf sampaikan kepada Ibu, sekarang lain peraturannya. Tanpa ada kartu rumah tangga enggak boleh ada KTP. Marah dia, percuma saya menyekolahkan dulu. Dia enggak jadi camat kalau bukan saya sekolahkan. 15 tahun ikhlas, bocor tahun ke-15. Itu enggak bisa, itu masih mukhlis namanya. Tapi kalau orang melakukan kebajikan dan melupakan sekaligus kebajikan itu, itulah yang disebut dengan mukhlas. Ya. Dan inilah yang disebut Al-Quran, ya. Sumpahnya iblis itu. Aku pasti akan menggoda anak manusia sampai akhir zaman. Illa min ibadikal mukhlasun. Kecuali hambamu yang mukhlas. Tidak dikatakan illa min ibadikal mukhlisin. Kalau mukhlis itu masih bisa digoda setan. Masih bisa digoda iblis. Tapi kalau orang sudah sampai ke tingkat mukhlas, iblis angkat tangan. Saya enggak bisa menggoda ini. Jamaahnya Pak Hashim Muzadi ini, kalau ditimpa musibah sabar. Kalau dipromosi karirnya dikasih rezeki, syukur. Jadi ada dua sayap yang tidak bisa kita tinggalkan. Selama dua sayap ini kita pegang erat Bapak Ibu. Kesabaran, ya. Dan apalagi yang satu tadi saya bilang. Syukur. Sakit ya. Nah, dia menerima. Ya, ini yang disebut dengan kesabaran sejati. Ada sabir, ada sabur. Ya. Kalau ada orang ditimpa musibah atau kecewa terhadap orang, misalnya gini, aku sudah memaafkan semua dosanya, tapi aku tidak bisa melupakan. Nah, dia sudah memaafkan tapi belum bisa melupakan penderitaan apa yang pernah diberikan oleh sang mantannya itu kira-kira. Entah itu mantan suami atau entah mantan pacar. Aku sudah maafkan tapi aku tidak bisa melupakan. Itu baru sabir. Kalau memaafkan dan melupakan semuanya itu baru sabur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit sekali di antara hambaku yang bisa sampai ke tingkat as-sabur. Yang banyak itu sabir. Syukur juga ada syakur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali yang bisa syukur, yang banyak adalah yang sedikit sekali yang bisa syakur, yang banyak syukur. Itu dua itu. Jadi ada syukur, ada syakur. Ada sabur, ada sabir, dan tadi ada mukhlis, ada mukhlas. Saya ingin pada kesempatan ini, mumpung kita bulan Rajab ini Bapak Ibu, naik kelas kita semuanya. Naik kelasnya begini. Dulu kita hanya sampai tingkat mukhlis, melakukan kebajikan tapi mengingat kebajikan itu bisa masuk angin. Lupakan seluruh kebajikan, maka itu yang disebut dengan mukhlas ya. Kalau dia dipuji, aduh
salah alamat dia memuji. Mestinya yang paling pantas dipuji itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Pak Ustadz Lukman. Tadi guru kita ya, itu guru saya juga. Ustadz Lukman pernah mengatakan, selama orang itu masih menikmati pujian, maka belumlah termasuk sebagai mukhlas. Kalau dalam hati kita itu dipuji, alhamdulillah. Tapi kalau orang itu sudah sampai sedih pada saat ia dipuji, ya Allah ampuni aku bukan orang yang pantas dipuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala pujian itu hanya untuk Allah. Enggak ada sedikit pun tersisa untuk aku. Bukankah apa yang kulakukan adalah karena engkau, jadi engkaulah segalanya pujian itu, enggak ada untuk aku. Jadi kalau ada orang tidak menikmati pujian satu hari sakit kepala, ya itu pertanda harus belajar banyak. Tiba-tiba datang ke rumah kita kan, loh kok loyo mbak, mas, ini kan hari Kamis. Emang kenapa hari Kamis? Saya kan Senin Kamis puasa. Wah hebat ya, Senin Kamis puasa. Oh iya sejak kecil saya begitu, padahal baru kemarin gitu kan. Jadi dia tidak bisa tidur kalau nggak ada yang muji satu hari. Nah orang yang seperti ini dangkal sekali pencariannya. Mari kita tinggalkan bulan Rajab ini, jangan pernah ada lagi yang menikmati pujian. Serahkan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Wah bangga kalau banyak orang berterima kasih kepadanya. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan, kalau orang menikmati terlalu banyak orang berterima kasih di handphonenya, WA-nya, wah berarti aku melakukan kebajikan. Itu tanda jangan-jangan selama ini melakukan kebajikan, sengaja diproklamirkan kepada orang lain, ini loh saya melakukan kebajikan. Akhirnya orang berterima kasih kepadanya. Yang paling ideal menurut saya, lebih banyak mereka melakukan kebajikan tanpa ada orang berterima kasih kepadanya. Orang bingung, ini kotak amal ini kok penuh dari mana ya? Ya tanpa nama, itu hebat itu. Kita kan kadang-kadang tanpa nama kalau uang recehan kan. Tapi kalau uang besar itu ada kartu nama di situ. Iya. Jadi bagaimana mengecoh diri sendiri kalau saya pasang nama, wah pasti orang pujian akan mengalir. Terima kasih seandainya Bapak bukan membangun kami masjid, kami enggak punya masjid yang megah. Dia dipuji kan, alhamdulillah adalah rezeki Allah. Jauh lebih bagus kalau enggak ada yang memuji kita. Kalau perlu sembunyilah seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir itu di dalam Quran puluhan tahun di situ nggak ada orang yang tahu kalau dia itu adalah ilmuwan besar. Nelayan kumuh biasa kok. Nanti dicari oleh orang nomor 1 di negeri Mesir itu, Nabi Musa. Ngemis-ngemis minta diajar. Baru orang kampung mengatakan, ya Allah, sekian puluh tahun kita bertetanggaan Khidir nggak ada yang kenal. Tapi kok kenapa? Akhirnya apa yang terjadi para pemirsa? Khidir itu terkenal. Jadi hati-hati terhadap orang yang tidak terkenal. Boleh jadi orang itu majhulun fil ard, ma'lumun fis sama. Enggak ada yang kenal di bumi, tapi artis langit. Dan sebaliknya, banyak artis di bumi ini, enggak ada yang kenal di langit. Kalau saya suruh pilih Bapak Ibu, mau artis di bumi ini atau di akhirat? Mau dua-duanya kan? Iya. Iya. Kalau saya pilih dikenal bidadari dari surga. Masya Allah. Ya. Baik, terima kasih Kiai Haji Nasiruddin Umar yang luar biasa sampaikan tausiahnya. Jadi kelembutan adalah superpower Kiai ya. Dan ini yang saya pernah juga dengar sebuah nasihat, kalau saya dipuji saya akan lempar ke tong sampah pujian, kalau saya dihina saya akan lemparkan ke tong sampah hinaan. Yang tidak saya lemparkan adalah hati saya. Masya Allah. Baik, demikian tausiah dari Kiai Haji Nasiruddin Umar, namun kami belum akan akhiri Cahaya Hati Indonesia edisi kali ini. Kami akan segera kembali dengan rangkuman dari kedua guru kita yang luar biasa dengan tema ikhtiar menuju ikhlas. Kami akan segera kembali untuk Anda.
Ya, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita sampai di segmen terakhir dengan tema ikhtiar menuju ikhlas, dan langsung saja kita akan mendengarkan kesimpulan dari guru-guru kita. Yang pertama kami silakan Kiai Haji Lukman Hakim, dilanjutkan dengan Kiai Haji Nasaruddin Umar. Tafadhol, Kiai. Terima kasih, khususnya di samping saya ini juga guru saya juga. Jadi ikhlas ataupun ikhtiar, dua-duanya mengandung satu simpul sebenarnya. Simpul itu adalah mahabbatuhu, cintanya Allah. Cintanya Allah turun kepada orang yang berikhtiar, dan cintanya Allah juga turun kepada para mukhlisin dan mukhlasin. Cinta itu lebih mahal dibanding surga. Ya, karena itu ada satu doa, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Berikanlah cintamu dan ma'rifatmu kepadaku. Tetapi orang yang diberi anugerah cinta, dia pasti mendapat surga. Tetapi ketika orang hanya berkutat di surga tanpa cinta, itu sebenarnya juga seksaan. Maka ada satu makalah, al-jannatu bi ghairillah jahannam. Surga tanpa Allah itu, tanpa cintanya Allah itu neraka. Tapi an-nar billah, kalau ada neraka, billah bersama Allah itu surga. Tapi mana mungkin ada surga tanpa Allah. Mana mungkin ada neraka disertai oleh Allah. Pasti tidak ada itu. Hari ini kita bisa merasakan itu semua. Apakah saat ini kita ada di surga atau sedang ada di neraka? Apakah kita bersama cintanya, ridhonya, atau tidak? Itu saja ukuran paling sederhana. Baik ketika kita sedang berikhtiar, atau kita sedang sukses, atau kita sedang taat dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan. Selebihnya nanti Profesor Nasaruddin akan memberi kesimpulan lebih genial, biasanya beliau begitu. Ya, silakan. Ya, luar biasa guru kita, guru saya juga ya. Saya banyak belajar kearifan dari beliau. Beliau bukan hanya ahli dalam mengajarkan tasawuf. Bapak belum tahu, beliau seorang pelukis. Seringkali berpameran di mana-mana. Itu lukisannya lain daripada yang lain. Ungkapan batin yang tertulis dalam kampasnya itu dahsyat. Itu ada jimat di situ, ada sesuatu yang hidup di dalam lukisannya. Saya suka pajang lukisan beliau. Dan Masya Allah, suami istri pelukis. Lukisannya abstrak, spiritual abstrak. Nah Bapak Ibu sekalian, dari saya adalah saya hanya ingin melengkapi apa yang disampaikan guru kita tadi, bahwa jika ingin mencicipi surga sebelum waktunya, jadilah orang mukhlas. Jadilah orang yang sangat ikhlas. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah terpatri keikhlasan dalam batinnya, dia enggak pernah mengenal apa itu penderitaan. Dia tidak pernah lagi mengenal kekecewaan. Jadi kalau ada orang suka mengeluh, kecewa, itu pertanda orang itu tidak ikhlas. Kalau orang, aduh aku capek, itu tidak ikhlas. Ya, saya pernah mendengarkan statementnya Pak Yusuf Kalla, Wapres kita. Kalau ada orang suka mengeluh kecapean, itu pasti enggak ikhlas. Orang yang ikhlas tidak pernah merasa kelelahan. Benar juga ya dia itu. Jadi artinya apa? Kalau orang itu ikhlas, pasti enggak pernah kecewa. Orang kecewa itu tidak sesuai dengan harapannya, keinginannya, dengan apa yang ada pada dirinya. Bagaimana mungkin kecewa kalau semua yang datang dari Allah itu adalah baik? Termasuk penyakit itu, penderitaan itu. Dan nikmatilah kekecewaan itu. Kecewa itu indah. Bahasa apaan itu? Kecewa itu indah. Iya. Itu perlu pembahasan lebih dalam lagi, Kiai. Insya Allah di berikutnya, Kiai ya. Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Saya pikir hari ini kita sudah naik level, Kiai, karena kita sudah mengkaji,
mengenai keikhlasan, dan Allah sendiri mudah-mudahan kita semua dilindungi dari setan karena kita menjadi orang-orang yang mukhlas ya. Dan ini juga sekaligus menjadi sebuah tema yang luar biasa karena kebersamaan Cahaya Hati Indonesia dari iNews TV sudah menginjak 2 tahun. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran yang istimewa dari keberadaan Cahaya Hati Indonesia, dan termasuk semoga saja kru dan teman-teman dari iNews TV menjadi orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Dengan begitu kita akhiri Cahaya Hati Indonesia untuk edisi kali ini, dan sebelum berakhir ada baiknya kita nanti akan membacakan mendengarkan doa dari Kiai Haji Nasiruddin Umar diiringi sholawat dari Kiai Haji Lukman Hakim. Terima kasih, saya Iqbal Faiz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita membaca sholawat bersama-sama, yang kita lakukan yang sederhana saja ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Silakan doa. Para pemirsa di rumah dan Bapak Ibu sekalian di masjid di rumah Allah ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha menyaksikan. Inilah kami para hamba-Mu bersimpuh di rumah-Mu di masjid ini. Tiada lain harapan kami semua di sini kecuali memohon ridha-Mu, memohon pengampunan-Mu, dan memohon pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, alhamdulillah kami semua bersyukur Engkau panjangkan umurnya sampai kepada bulan Rajab ini, salah satu bulan hurum. Allahumma ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan Sya'ban. Panjangkanlah umur kami sampai kami bisa menjalani keseluruhan hari-hari bulan suci Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada akhirnya kami pasrahkan diri ini sepenuhnya kepadamu ya Allah. Genggamlah kami, rangkullah hamba-Mu. Jangan pernah Engkau melepaskan lagi sebagai hamba yang liar, berkeliaran di mana-mana tanpa tahu arah dan tujuan. Alhamdulillah kami bersyukur Engkau telah menuntun kami, Engkau telah menunjuki jalan lurus kami, Shiratal Mustaqim. Kami juga tidak melupakan anak-anak kami, cucu-cucu kami, kelak generasi kami semuanya. Tuntunlah mereka juga seperti Engkau menuntun para kekasih-Mu sebelum kami, para nabi-Mu, para wali-Mu, para kekasih-Mu yang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, di masjid salah seorang tokoh kami, almarhum al-maghfur Kiai Haji Hashim Muzadi, yang telah Engkau panggil mendahului kami. Semoga beliau menjemput kami di pintu surga-Mu. Kami bermohon kepadamu, ampuni juga seluruh dosa-dosa beliau, dosa-dosa yang pernah dilakukan juga oleh tokoh-tokoh panutan idola kami pada masa yang lampau. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi curahkanlah doa kita kepadanya. Ya Allah, terima kasih, dan kami bersyukur terhadap-Mu ya Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu. Dan izinkanlah kami, dan kami mohon sekaligus ya Allah untuk memohon agar bulan Ramadan akan datang kualitasnya jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan kami di masa lampau. Dan semoga kami keluar dari Ramadan nanti kayaumi waladathu ummu, bagaikan kami semua bayi yang baru lahir dari rahim ibu tanpa beban dosa sedikit pun. Ala hadhihi niyyah wala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul
Ya Nabi